Anda memiliki kebutuhan besar agar semua orang menyukai dan mengagumi Anda. Anda cenderung kritis terhadap diri Anda sendiri. Anda memiliki banyak sekali kapasitas yang tidak digunakan, yang belum Anda gunakan bagi keuntungan Anda. Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas tentang efek Forer. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik ya tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Apakah Anda termasuk yang percaya pada zodiak dan palmistry atau ilmu membaca garis tangan? Tidak sedikit orang, khususnya anak muda, yang meluangkan waktunya setiap pagi untuk membuka akun ramalan zodiak. Mereka ingin tahu mengenai apa yang akan terjadi kepada mereka hari itu. Hingga nantinya mereka akan mengaitkan berbagai peristiwa pada hari tersebut dengan ramalan yang dibaca setiap pagi harinya. Sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sangat lama. Bahkan sebelum ada media sosial seperti sekarang ini, orang suka masuk ke tenda peramal di acara festival. Mereka menghampiri cenayang yang sering menawarkan jasanya di pinggir jalan. Tapi tepatkah ramalan mereka? Apa dasar yang mereka gunakan dalam meramal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pada tahun 1948, ada seorang ahli psikologi yang bernama Bertram Forer. Dia melakukan penelitian secara ilmiah. Dia membuat satu alinea gambaran karakterisasi kepribadian yang dimuat dalam kolom astrologi di hampir semua majalah di Eropa selama 10 tahunan. Dia juga membagikan karakterisasi itu kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk dibaca sambil memberikan kesan seolah-olah setiap mahasiswa sedang dianalisis secara pribadi. Hebatnya dalam skala 1 sampai 5 atau skala buruk sampai baik sekali, para mahasiswa rata-rata menilai karakterisasi mereka mencapai ketepatan sebesar 4,3. Yang artinya ketepatan Forer mencapai 86%. Percobaan ini dia ulang-ulang sebanyak ratusan kali dalam dasawarsa itu dan selalu diikuti dengan hasil yang selalu sama. Untuk memahami percobaannya, mari kita simak gambaran karakterisasi kepribadian yang dimuat di kolom astrologi di berbagai majalah. Pembaca, mungkin Anda terkejut, tapi saya mengetahui kepribadian Anda. Beginilah kesimpulan saya soal siapa Anda. Anda memiliki kebutuhan besar agar semua orang menyukai dan mengagumi Anda. Anda cenderung kritis terhadap diri Anda sendiri. Anda memiliki banyak sekali kapasitas yang tidak digunakan, yang belum Anda gunakan bagi keuntungan Anda. Walau Anda memiliki beberapa kelemahan kepribadian, secara umum Anda mampu mengatasinya. Anda terlihat disiplin dan mengendalikan diri dari luar, tapi cenderung merasa khawatir dan tidak aman di dalam. Ada saatnya Anda merasa memiliki keraguan yang serius. Apakah Anda telah membuat keputusan yang benar atau melakukan hal yang benar? Anda lebih memilih sejumlah perubahan dan variasi, dan menjadi tidak puas ketika dikepung oleh larangan dan keterbatasan. Anda bangga kepada diri Anda sendiri sebagai seorang pemikir yang mandiri dan tidak menerima orang lain tanpa bukti memuaskan. Anda merasa tidak bijaksana untuk secara jujur membuka diri kepada orang lain. Ada waktunya Anda ekstrovert, ramah, dan mudah bergaul, sementara pada saat yang lain Anda introvert, waspada, dan pendiam. Beberapa cita-cita Anda cenderung tidak realistis. Keamanan adalah satu tujuan utama Anda di dalam hidup. Nah, dari tulisan Forer itu, apakah Anda merasa bahwa kepribadian yang digambarkan itu mirip dengan gambaran kepribadian Anda sendiri? Dalam skala 1 sampai 5, ya, skala buruk sampai skala baik sekali. Bagaimana analisis kepribadian tadi? Hampir pasti Anda juga akan memberikan teks itu nilai 4 atau 5. Jadi apa inti dari ini semua? Orang-orang cenderung mengidentifikasi sifat-sifat mereka sendiri ke dalam deskripsi universal yang sangat umum semacam itu. Sains menamakan kecenderungan ini sebagai efek Forer
yang diambil dari nama penelitinya Bertram Forer. Efek Forer menjelaskan alasan kenapa pseudoscience bekerja sangat baik seperti astrologi, astroterapi, membaca tulisan tangan, analisa bioritme, ramalan telapak tangan, pembacaan kartu tarot, dan pertemuan dengan mereka yang sudah meninggal. Jadi ada apa di balik efek Forer? Pertama, sebagian besar pernyataan dalam tulisan Forer tadi bersifat sangat umum dan berhubungan dengan semua orang. Seperti kadang Anda meragukan secara serius tindakan Anda. Kedua, kita cenderung menerima kalimat pujian yang tidak sesuai dengan diri kita. Contoh kalimat ini, Anda bangga terhadap pemikiran Anda yang mandiri. Ya iyalah, siapa orang yang memandang dirinya sebagai seorang pengikut yang tak punya otak? Pasti nggak ada. Ketiga, apa yang disebut sebagai efek ciri positif berperan. Teks itu sama sekali tidak mengandung kalimat negatif, hanya menyampaikan siapa kita secara ambigu. Dan yang keempat, ayah dari semua kekeliruan adalah bias konfirmasi. Kita menerima apa saja yang sesuai dengan citra pribadi kita dan tanpa sadar menyaring semua hal lainnya keluar. Yang tertinggal hanyalah potret yang masuk akal. Tapi jangan terburu-buru mengentengkan persoalan ini, karena tipuan yang bisa dilakukan oleh para peramal bintang dan pembaca garis tangan ini juga bisa dilakukan oleh seorang analis dan konsultan. Seperti misalnya begini, saham ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, bahkan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Perusahaan kekurangan dorongan yang diperlukan untuk benar-benar menyadari dan menerapkan gagasan-gagasan dari tim pengembangan. Manajemen terdiri atas profesional berpengalaman di dalam industri, tapi indikasi adanya birokratisasi juga nyata. Sekilas pandangan terhadap laporan keuntungan dan kerugian sangat jelas menunjukkan bahwa tabungan dapat dibuat. Kami menganjurkan perusahaan untuk semakin fokus pada ekonomi yang sedang berkembang agar mengamankan pangsa pasar masa depan. Kalimat-kalimat tadi itu kedengarannya tepat kan? Nah, jadi singkatnya kita perlu berhati-hati agar jangan sampai terjerat efek Forer. Oleh karena itu, kita paling sedikit memerlukan skeptisisme pada hal-hal seperti itu. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.